Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadatul Adawiyah dengan NIM 2104262, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait kebijakan publik, di mana topiknya itu evaluasi kebijakan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Bapak Iip Permana, STMT. Langsung saja kita memasuki kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu evaluasi kebijakan insentif investasi bentuk pajak libur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, darah, keringat, ganja, evaluasi kebijakan nyata terhadap isu-isu kontroversial. Nah, pokok pembahasan yang pertama terkait evaluasi kebijakan insentif investasi bentuk pajak libur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini memang demikian menghadapi tantangan besar dari perekonomian global. Salah satunya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang dicatat oleh Pandangan Ekonomi Dunia atau WIO pada tahun 2016. Dari pencapaian awal sebesar 3,1%, sekarang menjadi 3,3%, menunjukkan adanya penurunan optimisme perekonomian global pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan prospek ini diikuti oleh penurunan komoditas perdagangan lainnya, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa, serta negara-negara berkembang di kawasan ASEAN. Perekonomian global juga berdampak pada perekonomian dalam negeri yang tercermin dari defisit neraca berjalan yang berada pada titik terendah dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,8% PDB pada kuartil keempat yang disebabkan oleh menguatnya perekonomian global. Dalam sejarah Dalam sejarah Kementerian Perindustrian 2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadatul Adawiyah dengan NIM 2104262, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Eh, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait evaluasi kebijakan publik. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Bapak Iip Permana, STMT. Marilah kita memasuki kepada pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan saya yang pertama yaitu terkait evaluasi kebijakan insentif investasi bentuk pajak libur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, darah, keringat, ganja, evaluasi kebijakan nyata terhadap isu-isu kontroversial. Pokok pembahasan yang pertama terkait evaluasi kebijakan insentif investasi bentuk pajak libur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang demikian menghadapi tantangan besar dari perekonomian global. Salah satunya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang dicatat oleh Pandangan Ekonomi Dunia atau WIO pada tahun 2016 dari pencapaian awal sebesar 3,1% menjadi 3,3%, yang menunjukkan adanya penurunan optimisme perekonomian global pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan prospek ini diikuti oleh penurunan komoditas perdagangan lainnya, serta
melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa, serta negara-negara berkembang di kawasan ASEAN. Perekonomian global juga berdampak pada perekonomian dalam negeri yang tercermin dari defisit neraca berjalan yang berada pada titik terendah dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu sebesar 0,8%. PDB pada kuartil keempat yang disebabkan oleh menguatnya perekonomian global. Dalam sejarah Kementerian Perindustrian 2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing juga mengatur berbagai keringanan pajak. Ketentuan libur pajak tidak berhasil 3 tahun kemudian, pada tahun 1970. Ini adalah hasil dari kegagalannya untuk memenuhi tujuan pemerintah. Data dari Kementerian Perindustrian tahun 2017 menunjukkan bahwa kebijakan cuti pajak di Indonesia sempat meningkat hingga tahun 2017 itu juga. Fasilitas tersebut diberikan kepada 5 bisnis baru-baru ini dengan investasi total 38,5 triliun. Bahkan, ada beberapa manfaat dan kekurangan dari kebijakan tersebut, terutama libur pajak yang merupakan insentif pajak berbasis keuntungan, yang berarti bahwa manfaat tersebut tersedia selama perusahaan menghasilkan uang. Akibatnya, jika suatu negara ingin menarik investasi asing langsung dari sektor tersebut. Nah, tax holiday ini adalah cara yang paling menarik untuk menarik investasi dengan keuntungan tinggi. Ini tidak terlalu menciptakan redundansi yang bergantungan pada keuntungan masing-masing perusahaan, dan rata-rata efektivitas tarif pajak yang disesuaikan dengan negara lain juga merupakan upaya untuk menarik investasi. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perindustrian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memperdebatkan masalah koordinasi yang gagal dalam proses penyaluran pengurangan pajak penghasilan yang mengakibatkan penundaan proses persetujuan fasilitas untuk pemanfaatannya. Kebijakan cuti pajak di Indonesia tahun 2019 hingga 2016 dievaluasi dalam penelitian ini. Ini telah dipelajari dari perspektif konseptual, teoretis, dan praktis sesuai dengan keadaan lapangan, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan untuk menjelaskan cara memperbaiki penyelenggaraan pemerintah. Investasi dan pembangunan akan meningkat. Ini akan memungkinkan metode evaluasi yang dirancang untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Evaluasi kebijakan insentif investasi tax holiday terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan atau nilai suatu kebijakan pada program tertentu. Evaluasi yang paling menonjol adalah untuk menentukan manfaat dan kegunaan suatu kebijakan atau program sosial, bukan sekedar mengumpulkan informasi tentang hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan dari penerapan kebijakan. Karena tujuan dan sasaran kebijakan selalu dapat dipertanyakan. Evaluasi dapat mencakup langkah-langkah yang dimaksud untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran tersebut. Evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dan tahun 2000 terdiri dari 4 kriteria sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat akurasi. Yang pertama, efektivitas kebijakan tax holiday. Kebijakan libur pajak tidak merupakan langkah utama untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Itu hanyalah langkah tambahan untuk menarik investor asing, terutama mereka yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada akhirnya. Untuk pemerintah, untuk menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Meskipun ini hanya berdampak sedikit, padahal rezim perpajakan yang umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kebijakan libur pajak. Yang kedua, efisiensi kebijakan tax holiday. Dalam hal kebijakan insentif penanaman modal yang mencakup pengurangan pajak, merupakan bagian dari kebijakan pembangunan industri nasional.
Oleh karena itu, efisiensi, daya asing, dan ekspor produk industri dapat ditingkatkan melalui pemberian insentif ini. Jika persepsi tertentu ditanamkan, negara akan kehilangan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi pengurangan pajak dapat dikompensasi dengan lebih banyak lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat. Yang ketiga, responsivitas kebijakan tax holiday. Hasil kebijakan yang memenuhi kebutuhan atau nilai-nilai yang diinginkan termasuk dalam evaluasi kebijakan tanggung jawab. Pihak yang menerima manfaat dari kebijakan atau orang yang menanggapinya dapat menunjukkan hasil kebijakan seperti ini. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 5 dari 11 perusahaan telah menerima persetujuan cuti pajak pada awal tahun 2017. Untuk perusahaan yang tersisa, disarankan untuk mengikuti program teks tunjangan yang memberikan insentif perpajakan. Yang keempat, keakuratan kebijakan tax holiday. Pada dasarnya, cuti pajak adalah salah satu jenis kebijakan pajak yang tidak didukung oleh kepastian hukum karena tidak diamanatkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh Fiskus dan wajib pajak. Fiskus yang dalam konteks ini mengacu pada Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan kinerja di bidang pajaknya, tetapi nyatanya tidak memiliki kepastian hukum, baik itu didukung oleh undang-undang tentang ketidakpastian hukum, muncul dalam kasus di mana ada peraturan ganda yang bertentangan dengan undang-undang pajak penghasilan. Kendala penerapan kebijakan insentif investasi tax holiday, yang pertama untuk pemerintah itu pengurangan pajak penghasilan merupakan inti dari kebijakan ini. Aspek kebijakan dan aspek teknis implementasi kebijakan dapat mengalami kendala dan hambatan. Keterbatasan waktu adalah kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan kepada penerima manfaat, khususnya industri tekstil. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kebijakan untuk membantu mencapai tujuan ini. Dan untuk perindustri, kendalanya yaitu pemerintah telah melakukan investasi insentif pajak dengan tujuan mendorong investor untuk berinvestasi di 8 sektor industri pionir yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah keputusan yang benar. Bisnis juga tidak mengalami masalah, tetapi kebijakan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai solusi untuk menarik investor secara permanen. Karena ada insentif perpajakan yang terbukti efektif dan maju. Libur pajak yang diincar investor memang berlaku di negara-negara maju. Tidak semua sektor ekonomi terlibat, namun peningkatan rasio pajak, basis pajak, dan penambahan ruang defisit anggaran harus dipertimbangkan. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua itu terkait darah, keringat, dan ganja, evaluasi kebijakan dunia nyata terhadap isu-isu kontroversial. Proses kebijakan adalah subjek utama penelitian, tetapi analisis kebijakan sering memiliki pandangan yang berbeda tentang pembuatan kebijakan di dunia nyata. Sebagian aliran penelitian, seperti evaluasi kebijakan, melihat peran mereka dalam memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan. Evaluasi kebijakan, sebagai analisis kebijakan yang berorientasi pada aplikasi, dapat membantu mengurangi kontroversi dengan memberikan gambaran yang lebih besar dan konstekstual tentang masalah yang ada. Dengan kata lain, analisis kebijakan dapat membantu mengatasi hambatan politik yang ada dan membantu pengambilan kebijakan yang efektif. Evaluasi kebijakan adalah jenis penelitian yang berbeda yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat menimbulkan masalah khusus dalam praktik politik. Evaluasi kebijakan adalah analisis kebijakan terapan, dan kami menemukan 4 masalah yang terkait berikut: integritas dan independensi ilmiah, tekanan politik jika ada sengketa kebijakan, aksesibilitas data sensitif, dan legitimasi epistemik dan penerimaan politik. Menurut penelitian, keempat masalah utama ini ditemukan secara deduktif. Di sini kami tidak membahas masalah yang membahayakan pelaksanaan evaluasi seperti kekurangan sumber daya atau data. Untuk menyelidiki kasus empiris, kami menerapkan 4 tantangan.
Setelah adanya perselisihan yang kuat antara pegawai negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Ganja Medis sejak tahun 2012, Undang-Undang Swiss telah mengizinkan penggunaan ganja medis yang luar biasa untuk pasien secara individual dengan izin khusus dari VO, Divisi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dari Kantor Kesehatan Masyarakat Federal Swiss, memutuskan untuk menegaskan evaluator akademis eksternal untuk menilai kebijakan ini. Salah satu dari dua apotek yang berwenang di negara tersebut untuk menyediakan obat berbahan dasar ganja memberikan promosi ad hoc rumus magistral kepada pasien setelah diterima. Akibatnya, evaluasi kebijakan terjadi dalam keadaan yang sangat terpolarisasi, bahkan para pengamat kebijakan yang berpengalaman tidak pernah melihat tingkat ketegangan ini terjadi di lembaga kesehatan masyarakat. Nah, dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan para pemain FOPH dengan sangat emosional karena masing-masing tim menuduh tim lain berbohong dan menyembunyikan informasi penyelidikan. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.